Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun berada di tengah pandemi dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas di luar. Namun bukan berarti kita terbatas untuk melakukan hal-hal produktif. Kita tetap bisa melakukan hal-hal yang produktif seperti belajar dan menambah wawasan melalui berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan secara online seperti saat ini dalam acara webinar kelas desain yang bertemakan The Importance of Design Skill in Statistics Field yang diselenggarakan oleh Himpunan Profesi Gamma Sigma Beta IPB University. Saya Gita Cahyonomi selaku MC akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC dan moderator yang dilaksanakan selama 10 menit, lalu ada pemaparan materi oleh narasumber yang dilaksanakan selama 50 menit, selanjutnya ada sesi tanya-jawab atau Q&A yang dilaksanakan selama 20 menit, lalu selanjutnya ada penutupan. Baiklah, selanjutnya diharapkan para peserta untuk mengganti tampilan nama menjadi nama lengkap, dan saya informasikan bahwa di akhir acara nanti akan ada foto bersama sebagai dokumentasi. Baiklah teman-teman, pada webinar kali ini saya ditemani oleh seorang moderator, yaitu Noval Nasyif Imanuddin dari IPB University. Sebentar lagi akan ditampilkan CV dari saudara Noval Nasyif. Ya, baiklah. Berikut merupakan CV dari saudara Noval Nasyif Imanuddin. Saya akan membacakan CV-nya. Untuk pengalaman cukup banyak ya. Yang pertama ada OSIS di SMP Negeri 4 Kroya, lalu ada Dewan Penggalang SMP Negeri 4 Kroya, lalu saudara Noval ini juga merupakan OSIS dari SMA Negeri 1 Kroya, lalu ada Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Kroya, dan juga merupakan peserta Gada Bercahaya Kabupaten Cilacap tahun 2017, lalu Noval juga peserta Lomba Kuis Ki Hajar Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Lalu yang terakhir, Noval juga merupakan peserta Lomba LKIR Kabupaten Cilacap tahun 2017. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Noval Nasyif, selaku moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Kenalin, aku Noval Nasyif, aku dari Departemen Statistika Angkatan 56. Kali ini aku selaku moderator bakal memandu acara pada siang hari ini yang mengusung tema The Importance of Design Skill in Statistics Field. Ya, saya selaku moderator akan membacakan CV dari pembicara pada siang hari ini. Oke. Pembicara pada siang hari ini yaitu beliau Kak Nasmi Hadiat Tamami. Beliau adalah senior research analyst di katadata.co.id dari tahun 2019. Kemudian beliau juga pernah menjadi data analis dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian freelance designer dari tahun 2016. Kemudian untuk penghargaannya, beliau mendapatkan juara 2 di Hackathon Jakarta Editors Lab by Global Editor Network tahun 2018, kemudian Invited Analyst di Hackathon by Hackstory di Republik Ceko tahun 2017, kemudian beliau juga finalis di Indonesian Data Driven Journalism Competition tahun 2017. Untuk pendidikannya, beliau berkuliah di IPB University, mengambil jurusan statistika dengan minor Financial Mathematics and Capital Market. Tambahan saja, beliau juga merupakan Wakil Ketua Himpro GSP tahun 2015. Kemudian beliau juga merupakan Pimpinan Umum UKM Koran Kampus tahun 2016 dan juga Kadif D3 Porstat 2014 dan ISKO tahun 2015. Untuk skillnya yang tertera di CV tersebut, beliau advance di Microsoft Excel, kemudian intermediate di SQL, R, Views, Tableau, dan Adobe InDesign.
Baiklah, marilah kita sapa marilah kita sapa pembicara pada siang hari ini, yaitu Kak Nasmi. Halo Kak Nasmi, apa kabar? Ya, halo. Masuk suaranya. Oke. Apakah sudah siap Kak Nasmi? Ya, oke. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini sibukannya ngapain Kak Nasmi? Ya kalau kesibukan sih masih kerja formal ya di Kata Data tadi. Tapi memang ya selain itu juga tetap karena ini juga berhubungan dengan desain. Jadi kalau untuk skill desain masih diasah terus, masih belajar, sama-sama belajar nanti di sini. Ya. Semoga kegiatannya dilancarkan dan dimudahkan. Amin, amin. Ya. Untuk acara selanjutnya, pemaparan materi oleh Kak Nasmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Saya izin share screen. Udah masuk ya? Screen-nya udah bisa dilihat? Udah Kak. Oke. Pertama-tama selamat siang untuk semuanya, teman-teman semua. Di sini mungkin saya lebih sharing aja ya untuk beberapa materi desain dan khususnya mungkin di ranah statistik. Karena juga kebetulan kan saya alumni dari statistik juga dan mungkin di sini kebanyakan kan anak statistik ya. Mungkin ada juga beberapa dari jurusan lain. Untuk disclaimer dulu, sebenarnya saya bukan desainer top gitu, bukan desainer profesional yang memang bekerja di bidang desain, tapi tetap anak statistik, tetap ya bekerja di related sektor di statistik, tapi memang beberapa spesialisasi mungkin ya, atau beberapa kali mengisi dan lain-lain tuh tetap masuk juga di bagian desainnya, khususnya mungkin data visualisasi. Nah, di sini mungkin nanti akan ada beberapa bahasan, mulai dari desainnya secara umum, dan apa saja yang mungkin bisa dikuasai oleh teman-teman, khususnya yang bukan dari jurusan desain atau memang yang bukan dari kuliah khusus di desainer gitu. Dan juga nantinya mungkin akan ada beberapa contoh bagaimana menggabungkan atau bagaimana kita meracik dari data dan visualisasi menjadi lebih menarik secara tampilan dengan adanya skill design ini. Ya, mungkin dimulai dari apa itu desain dan juga kenapa ini menjadi important, menjadi penting. Beberapa hal yang perlu diketahui, desain ini bisa mengubah sebuah bisnis gitu, sebuah persepsi seseorang mengenai produk, mengenai tampilan dan mengenai apapun, bahkan sampai bisa mengubah bisnis model atau ya efek bisnisnya itu bisa besar gitu dengan sentuhan desain yang berbeda. Dan juga desain ini bukan hanya dari segi bagus tidaknya tampilan gitu, tapi lebih dari situ banyak hal yang bisa kita gali lebih lanjut atau kita bisa riset lebih dalam mengenai desain dan bagaimana jika itu digabungkan dengan parameter-parameter lain itu akan menjadi sesuatu yang lebih bagus dan lebih berarti. Lalu selanjutnya dari segi kita nih sebagai desainer atau mungkin analis atau yang profesi lain, kita harus memikirkan bukan bagus-bagusan aja di tampilan, tapi bagaimana ada flow atau alur yang bisa kita tawarkan ke penonton atau ya konsumen lah, dalam arti ini publik yang mungkin dia tidak mengerti lebih detail tentang sektornya, tapi setelah melihat hasil dari kita, dia bisa langsung ngerti. Gitu. Jangan sampai pembaca atau penonton atau audiens gitu yang kita present itu harus berpikir lebih dalam mencerna apa yang kita tampilkan.
Lalu desain ini juga berkaitan dengan konsep atau story di dalamnya gitu. Jadi itu hal dasar yang harus dikuasai teman-teman itu adalah sebenarnya bukan desain secara teknikalnya, tapi bagaimana konsep dasarnya itu bisa sudah bagus gitu. Jadi story-nya udah ada, nanti dikasih sentuhan desain itu akan jadi lebih bagus. Saya jago, teknikalnya oke, tapi secara konsep itu jelek, ya akan susah gitu. Ada ya istilahnya hal jelek kalaupun mau di make up, mau di apapun ya tetap jelek gitu. Sebenarnya kan desain lebih ke make up bagaimana dia bisa jadi lebih baik dan lebih oke secara tampilan. Dia tidak akan mengubah konsep secara jauh. Jadi konsepnya harus bagus dulu, baru nanti dikasih sentuhan desain. Nah, skills-nya sebenarnya kalau orang-orang mungkin kebanyakan ya berputar pada skill software gitu. Jadi bagaimana mempelajari tutorial, bagaimana mempelajari technical software. Ini fungsinya ABC harus dipelajari. Tapi sebenarnya itu menurut saya itu skill yang terakhir lah, skill yang ketiga, karena ya software itu just a tools gitu. Itu hanya alat tapi bagaimana ide dan konsep menurut kreativitas dan sudah lebih baik lagi gitu. Nah, ini tuh termasuk juga nanti kalau dari sisi analis atau dari sisi statistician, bagaimana mereka bisa membuat data-data tersebut tuh mana yang bagus, mana yang cocok digrafikan, karena tidak semua data juga bagus-bagus untuk digrafikan ya. Dan bagaimana data itu bisa bercerita. Gitu. Jadi sebelum nanti software skill-nya diasah, sebenarnya dasarnya adalah bagaimana dia bisa mengartikan data atau mengartikan sebuah konsep itu bisa menjadi bagus secara visual. Baru nanti lebih di touch up atau di make up-nya lagi dengan software skill yang mumpuni. Nah, untuk software skill sendiri, mostly saya menggunakan Adobe product ya. Jadi produk Adobe itu cukup lengkap dari A sampai Z untuk desainer ya. Tapi ini saya kelompokkan beberapa yang sering dipakai. Yang paling sering dipakai sebenarnya saya Adobe Design, dan ini juga masuk di CV tadi kalau mungkin teman-teman ingat, atau teman-teman lihat. Kebanyakan InDesign ini jarang dipakai oleh orang karena tidak terlalu populer, tidak terlalu familiar gitu. Tapi sebenarnya InDesign ini menjadi satu software yang cukup powerful dalam arti dia bisa menggabungkan banyak hal. Gitu. Di samping dengan AI, Illustrator ini fokusnya pada vektor atau pada ilustrasi saja sebenarnya. Jadi dia agak kurang cocok untuk menggabungkan teks atau layouting. Dan Photoshop di sisi lain ini digunakan untuk mengedit foto bitmap gitu yang udah jadi tanpa bukan vektor. Jadi kalau bikin ilustrasi di Photoshop itu sebenarnya salah, walaupun mungkin ada yang jago juga di situ ya. Nah, dua software ini sebenarnya menghasilkan sebuah produk yaitu vektor dan juga bitmap yang akan lebih baik jika digabungkan di InDesign. Jadi InDesign ini sebuah software yang dapat menjadi penggabung atau ya untuk layouting lah, layout bagaimana ada vektor, ada icon, ada ilustrasi, ada foto juga, ada teks, itu bisa digabungkan di situ. Termasuk ini bisa digunakan untuk presentasi, untuk membuat hal-hal lain yang pasti ini berhubungan dengan desain. Nah, tapi kalau kayak misalkan bikin chart dari Excel, terus kita mau ubah lebih baik warnanya, terus juga ada fontnya, itu digunakannya di Illustrator. Illustrator ini sebenarnya cukup oke ya, dia bisa buat chart dari angka langsung. Atau kalau teman-teman bisa coba juga, kita bikin dulu di Excel datanya, chartnya dibuat di Excel dengan chart standar Excel,
lalu di-copy ke Illustrator, itu sudah bisa diedit menjadi sebuah vektor. Jadi nanti kita bisa dieksplorasi di lebih lanjut dengan bentukannya tuh di Illustrator, tapi untuk nilai-nilainya, bar chart-nya itu panjangnya segimana, itu biarkan di Excel bisa. Nah, selanjutnya ada juga XD. XD ini untuk prototyping, jadi biasanya digunakan untuk desain web atau desain apps gitu. Beberapa orang statistik juga atau ilmu komputer atau yang related itu banyak masuk ke sektor ini juga. Ya biasanya disebutnya UI researcher atau UX researcher. Jadi selain dia ngeriset bagaimana behavior customer untuk membuka produknya di apps atau di web, itu kan butuh analytical juga ya. Dia biasanya survei atau dia biasanya kualitatif dengan wawancara. Nah, setelah itu dia terjemahkan menjadi sebuah desain atau sebuah produk desain yang lanjutan dari hasil-hasil riset tersebut. Jadi ini berguna desain, istilahnya skill desain ini berguna saat kita mendapatkan hasil research-nya. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkan hasil research itu menjadi sebuah tampilan apps atau UX atau yang lainnya itu biar lebih proper gitu. Karena banyak juga memang yang seorang researcher itu hanya mentok di analisis datanya aja bahwa oh ini ternyata produk A lebih bagus daripada produk B. Biasanya kan di A/B testing gitu, tapi setelah diminta oleh product manajernya nanti di atasnya bagaimana kira-kira bagusnya sebuah desain apps-nya, itu kadang agak mentok tuh. Dia butuh berpikir lebih lanjut gitu. Nah, biasanya skill design ini tuh dia berguna untuk hal-hal yang seperti itu. Itu akan memudahkan kita sebagai researcher atau analis dari statistik ya, yang bisa lebih enak gitu bekerjanya. Karena kita juga ngerti desainnya itu mana yang bagus, mana yang enggak. Dan kita juga bisa mengomentari hasil dari mungkin desainer yang profesionalnya, apakah lebih cocok dengan hasil riset yang kita hasilkan sebelumnya. Nah, yang terakhir yang di kanan ini ada motion and video. Ini ada Premiere dan After Effects. Ini produk lanjutan tapi sebenarnya agak jarang dipakai. Ini berbeda. Ini sebenarnya masih desain tapi desainnya yang bergerak gitu. Jadi ada memang beberapa orang yang punya passion atau punya hobi di bagian yang untuk video atau motion dan lain-lain bisa menggunakan ini. Tapi sebenarnya di dasarnya di AI dan Photoshop ini yang harus dikuasai dulu gitu. Jadi saat ini sudah oke, nanti bisa masuk ke InDesign atau ke Premiere atau ke After Effects atau ke XD itu lebih enak. Dan karena satu produk turunan dari Adobe, jadi ini bisa terintegrasi satu sama lain. Enaknya di situ. Walaupun sebenarnya apps desain lain tuh banyak sekali. Jadi kalian bisa banyak menggunakan software lain. Saya mungkin untuk ilustrasi ada CorelDRAW atau Photoshop tuh penggantinya mungkin Corel Photo Paint. Tapi itu balik lagi ke selera dan bagaimana kalian bisa mengoperasikannya aja. Yang penting jangan sampai salah menggunakan gitu. Jangan sampai ngedit foto di CorelDRAW. Itu agak, walaupun bisa tapi itu agak salah tempat. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menggunakan untuk masing-masing software-nya. Nah, terus untuk desain sendiri, elemen yang harus ada atau yang mungkin harus diperhatikan dengan seksama lah ya, dan itu yang paling penting. Saya mengelompokkannya ada 5 yang terpenting. Pertama itu adalah warna, yang kedua ada font atau hurufnya, pemilihan huruf, terus ada juga icon, ada ilustrasi, dan juga bagaimana semua komponen itu di layout. Nah, untuk warna ini pilihannya tuh jangan sampai, kalau tips dari saya, jangan sampai pakai warna yang terlalu tajam. Biasanya untuk linknya, untuk maksudnya inspirasi atau pilihan-pilihan warna, saya biasanya pakai dari Adobe juga. Adobe Color ini
Mungkin nanti di belakang bisa kita lihat, atau mungkin teman-teman kalau lagi buka laptop bisa langsung browsing juga. Di sini ada banyak pilihan dan bagaimana penggabungan dari warna-warna tersebut. Contoh yang saya pakai di presentasi ini, dari ada biru, biru muda, ada orange, ada merah tadi, itu udah satu skema, udah satu tema di Color Adobe ini. Dan itu tidak ada warna yang terlalu tajam. Misalkan birunya itu biru RGB-nya itu R-nya 0, G-nya 0, B-nya 255. Ini nggak ada gitu. Jangan sampai pakai yang tajam-tajam itu, karena pertama yang tajam itu memang menarik perhatian, tapi kebanyakan itu nggak bisa digabung dengan warna lain. Jadi kesannya nabrak gitu. Jadi biru dengan merah kalau sama-sama tajam biasanya nabrak. Nah, alternatifnya kita bisa pakai biru dan merah, cuman warnanya lebih dihaluskan. Jadi kombinasi warnanya itu lebih bisa halus dan ya agak transparan sedikit gitu. Terus untuk font juga biasanya saya pakai dari font dari Google. Ini gratis, kalian bisa download dan pakai. Lisensinya gratis tanpa bayar. Di sini banyak banget pilihan, banyak banget tema-tema font untuk formal, untuk agak mungkin agak kekanak-kanakan gitu, ada juga untuk kartun gitu-gitu. Itu ada banyak pilihan, dan kalian harus pakai font yang menurut saya sih pakai yang amannya sih yang formal aja. Apalagi untuk publikasi atau presentasi ke klien atau atasan mungkin kalau nanti sudah kerja, atau kalau kuliah saat nanti ada seminar atau mungkin tugas, paparan tugas. Jangan hindari font yang terlalu banyak ornamen. Contohnya kayak Comic Sans, itu Comic Sans tuh sebenarnya ornamennya kecil tapi itu nggak terlalu direkomendasikan. Contoh ini yang saya pakai ini kan Gotham font. Ini font-font yang aman-aman aja gitu, tetap elegan tapi tidak banyak ornamennya. Nah, font ini banyak pilihan dan kalian bisa pakai, kalau bisa sih pakai satu font aja untuk satu produk desain. Tapi fontnya itu walaupun satu font dia punya family-nya. Jadi dia ada bold, ada black, ada medium, ada regular, ada small, thin gitu. Jadi satu font, cuman dia ada berbagai pilihannya. Jadi untuk judul misalkan kita pakai yang bold, untuk subjudul kita pakai yang lebih tipisnya medium, misalkan untuk teks kita pakai reguler. Hindari untuk pakai banyak font. Kalaupun dipaksa, maksudnya itu terpaksa untuk pakai lebih dari satu, maksimal 2 atau 3 aja cukup. Untuk judul, misalkan untuk judul dan teks itu dibedakan, tapi itu juga jangan terlalu jauh ya. Pokoknya jangan sampai beda-beda, karena pertama itu merusak lah istilahnya, dalam tanda kutip merusak tampilan, dan juga itu agak mengganggu pembaca juga sebenarnya. Karena mata pembaca itu kan dia mencerna tulisan, kalau misalkan dia beda tulisan itu akan berpikir lebih lagi gitu. Karena dia kok ini jadi beda nih warna atau fontnya gitu. Nah, selanjutnya untuk icon, ini rekomendasinya saya coba pakai flat icon. Ini juga free tapi limited, jadi 100 kali download per hari untuk register. Jadi ya cukup lah untuk penggunaan harian, kecuali kan untuk profesional ya biasanya akan subscribe, tapi untuk kalian mungkin yang pengguna harian dan jarang, cukup untuk pakai di flat icon. Di sini banyak sekali icon yang bisa dipakai. Icon ini gunanya untuk apa? Pertama untuk membuat alternatif tampilan pada list presentasi. Jadi dalam misalkan ini saya lagi ngomong soal desain elemen. Di sini kan ada color, ada font, ada icon, ilustrasi, dan lain-lain. Ini akan lebih kelihatan ada elemen desainnya itu dengan ditambah icon gitu. Karena kalau iconnya hilang ini jadi agak terlalu garing. Kok nggak ada ilustrasinya gitu.
Biasanya icon ini juga digunakan untuk kalau dari analisis dan statistik gitu ya. Biasanya untuk menggunakan kesimpulan, memaparkan kesimpulan atau memaparkan data-data yang satuan gitu. Jadi bukan satuan, maksudnya itu single data aja. Misalkan kalau kayak bar chart kita pakai 10 ada 10 item, kita bisa pakai bar chart kan dengan 10 batang. Tapi karena misalkan kita hanya untuk menggunakan 3 atau 2 dari 10 itu, kita bisa gunakan dengan icon dan ditambah persen dari masing-masing nilai di bar chart tersebut. Itu bisa digunakan, nanti mungkin ada beberapa contohnya. Nah, ilustrasi yang keempat ini adalah ilustrasi. Ilustrasi ini digunakan sebagai penunjang kalau dalam satu presentasi atau dalam satu publikasi atau dalam satu produk desain itu elemennya terlalu sedikit. Jadi chartnya sedikit, teksnya sedikit biasanya, tapi masih ada ruang yang cukup banyak. Biasanya digunakan ilustrasi untuk mengisi ruang kosong tersebut. Dan biasanya digunakan untuk mengganti background. Karena background-nya kosong gitu kan, tidak terlalu banyak white space lah. Biasanya digunakan ilustrasi untuk menunjang desain tersebut. Nah, yang terakhir elemennya adalah layout-nya. Percuma kita menggunakan warna yang bagus, font yang oke, icon yang banyak, ilustrasi yang juga pas, tapi layout-nya berantakan. Yang utama justru sebenarnya layout-nya gitu. Jadi elemen-elemen tadi itu harus bisa di layout atau di tata letaknya harus bagus dan harus bisa punya flow gitu. Jadi judul itu kalau misalkan sudah di sini, saya harapkan di sini aja. Jangan sampai judul satu ada di kiri, next slide judulnya ada di kanan, atau produk lainnya ada di dalam satu produk ya. Di desain lainnya ada di tengah. Nah, itu hindari gitu. Kecuali memang ada beberapa elemen yang nggak bisa diubah atau dipindahkan, baru itu bisa ditolerir. Tapi umumnya itu layoutnya harus pakem. Terus kalau di slide mungkin kalau di PPT masuknya kayak master slide gitu ya. Jadi master slide itu kan dia title ya di situ aja, terus ada background itu aja. Itu cukup membuat audiens itu merasa oh ya memang ini tuh menunjukkan judul gitu. Itu menunjukkan subjudul. Ini menunjukkan teks yang utama gitu. Jadi harus ada konsistensi layout di setiap produk desainnya. Nah, terus untuk ini masuk ke statistik. Tadi kan softwarenya yang digunakan software designer banget ya, yang harus di-install dan dipelajari lagi. Nah, mungkin kalau di statistik desain itu adanya di mana? Biasanya yang paling related dengan desain di statistik itu ya exploratory data analysis atau analisis eksplorasi data dan berhubungan dengan data visualisasi. Kebanyakan mungkin kalian pernah ikut webinar atau tentang data visualisasi yang menggunakan Tableau. Tableau ini oke untuk membuat data visualisasi, dia bisa mengkonekkan database dan lain-lain. Biasanya digunakan dalam business intelligence. Pilihan chartnya banyak, namun memang desainnya ini terbatas di pilihannya mereka gitu, template-nya mereka. Nah, Tableau ini digunakan ya untuk mengeksplorasi datanya aja gitu, dan dengan desain-desain yang standar. Nah, lanjut sebelahnya ini ada Karto. Karto ini digunakan biasanya untuk visualisasi peta. Peta ini biasa berhubungan dengan GIS ya, geospasial. Biasanya beberapa teman-teman mungkin ada yang nanti berminat di geospasial, itu juga ada analisis statistiknya sendiri. Biasanya visualisasinya menggunakan peta, dan Karto ini salah satu tools yang cukup oke lah untuk visualisasi peta. Nah, yang ketiga ini ada Floris. Floris mungkin beberapa teman-teman di sini baru dengar atau ada juga mungkin yang udah. Floris ini sebenarnya salah satu software atau ya website, bentuknya website, web app untuk visualisasi data, dan nantinya ini bisa diekspor menjadi PNG
SVG atau yang lainnya untuk dimasukkan ke presentasi atau mungkin didesain lebih lanjut. Ini cukup oke dan free, bisa digunakan. Berbeda dengan Tableau, kalau yang Flowdesk ini dia biasanya digunakan untuk data-data yang sudah diekstrak gitu, udah dianalisis, udah tinggal bukan dari database yang besar ya, bukan dari big data yang raw-nya banyak gitu, dia udah dalam bentuk apa sih namanya, data yang sudah diolah, udah diolah nanti baru bisa dikasih ke Floris untuk dieksplorasi dan divisualisasikan dengan lebih baik. Nah, dari ketiga ini sebenarnya ini kalau saya bilang ini pengganti dari setara dengan software-software statistik seperti Excel gitu lah. Jadi analisisnya mungkin di sini kita eksplorasi dulu di sini, bagaimana chart yang bagus, bentuknya kayak gimana, korelasinya oke atau enggak. Terus kalau orang lihat ini ngerti atau enggak gitu secara data dan insight-nya. Baru dari grafik yang dihasilkan dari ketiga software ini, kita bisa gunakan software yang tadi disebutkan di awal, seperti desain, ilustrasi, untuk menyesuaikan dengan font atau warna atau icon atau ilustrasi dan juga layout-nya. Nah, ini menjadi penting bagi seorang statistician atau yang bekerja di related sektor di statistik. Ininya dulu yang harus bagus gitu. Bagaimana mengolah data dan menghasilkan sebuah visualisasi yang bagus, baru nanti di touch up-nya di software design. Jangan sampai kalau di sininya udah salah, idenya udah kering gitu ya, itu di desain gimana pun sebenarnya nggak terlalu bisa menolong. Justru di sininya dulu yang bagus. Tapi karena ini terbatas secara desainnya, biasanya agak monoton untuk memvisualisasikan data hanya dari software-software standar. Kecuali memang kita untuk bagian internal ya, jadi antar statistician atau antar divisi aja internal gitu, itu mungkin masih oke. Tapi jika di-present ke orang umum, ada mungkin klien yang nggak terlalu ngerti secara statistically, tapi dia harus bisa menangkap insight dan hasil analisis kita, biasanya kita lebih lanjut digunakan di software desain tadi. Nah, lalu ini berkaitan dengan yang software tadi, ini juga mungkin gambar ini sering dilihat oleh teman-teman atau mungkin yang sebelumnya pernah ikut di pelatihan SIC ya, itu juga pernah ada. Nah, dasar dari semua desain dan visualisasi tadi kan sebenarnya bagaimana tadi ide dan kreativitas dari si pembuat story-nya ya, atau analisnya ya kalau kita katakan di statistik. Mereka harus tahu dulu, kita harus tahu dulu data itu bentuknya seperti apa, bercerita tentang apa, dan kalau divisualisasikan itu harus seperti apa. Jangan sampai kita salah memvisualisasikan data tersebut, karena datanya, visualisasinya bagus, terus maksudnya chartnya bagus, terus udah didesain juga, fontnya oke, warnanya bagus. Tapi kalau kita salah pilih chartnya, itu akan mengubah semuanya gitu. Kesimpulannya akan salah dan jadinya nggak terlalu berguna tuh skill design atau sentuhan desainnya itu jadi nggak berguna karena dari data aja udah salah. Nah, ini ada beberapa pilihan yang mungkin standar ya, tapi ini cukup membantu untuk bagaimana kita bisa memperlakukan data dan bagaimana visualisasi yang harus keluar dari data tersebut. Ini ada bagaimana membandingkan, terus juga ada komposisi, distribusi bahkan, dan relationship di beberapa data. Ada scatter plot, ada bubble chart, dan lain. Ini bisa, mungkin untuk anak statistik ini udah jadi makanan sehari-hari ya harusnya. Dan biasanya dari kuliah udah bisa mengidentifikasi ini gitu. Jadi nanti di dunia kerja tinggal menyesuaikan dengan kasus atau data-data yang ini aja. Nah, lalu bagaimana untuk statistik ditambah desain? Yang tadi
jika desainnya bagus, tampilannya jadi bagus. Terus jika chartnya juga bagus, dia insightful dan oke, orang bisa nangkep gitu hasilnya. Tapi hal yang insightful tadi ditambah dengan sentuhan desain itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu akan menjadi orang menikmati bagaimana dia menikmati data dan insight-nya atau kesimpulan dari data tersebut, ditambah dia juga secara visual dia menikmati juga gitu. Mungkin ini belum di riset secara resmi, tapi biasanya satu data dengan kesimpulan yang sama, tapi ditampilkan dengan style yang berbeda, chartnya sama, tapi stylenya tadi desainnya itu berbeda, tingkat penangkapan audiens juga akan berbeda. Itu yang menjadi penting bagi seorang statistician sebenarnya. Jangan sampai kita insight-nya itu udah bagus, kita udah analisis yang oke, udah susah-susah nih analisis, hasilnya udah kita bisa temukan, tapi karena ada satu sentuhan yang kurang, audiens ini jadi kurang nangkep gitu hasil yang kita paparkan. Itu yang agak PR gitu. Jadi kita udah capek-capek, kok mereka nggak ngerti gitu. Padahal memang ada beberapa tahapan yang sebenarnya kita bisa lakukan lagi untuk membuat seseorang itu lebih menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, ini berkaitan dengan storytelling dengan data ya. Jadi balik lagi di storytelling dengan data ini yang harus kita siapkan terlebih dahulu ada story-nya. Gitu. Jadi story ini tuh terdiri dari data yang sudah dianalisis, dari semua data yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan, kita analisis dengan berbagai analisis yang sudah kita ketahui. Dan kita juga udah tahu apa sih yang harus disampaikan gitu, dan apa sih hasil dari yang kita analisis ini. Kita harus tahu kalau, oh ternyata data ini menunjukkan bahwa semakin besar A, maka B akan semakin besar gitu. Atau A akan mempengaruhi B dan lain-lain. Kita harus tahu dulu story itunya. Dan sampai story-nya juga kentang yang ini apaan sih gitu. Kita aja nggak tahu story-nya apa. Jadi mau didesain seperti apapun ya story-nya nggak akan keluar gitu. Nah setelah kita udah tahu story-nya, udah tahu datanya ini hasilnya apa, dan udah divisualisasikan secara standar ya, baru kita ekspor. Maksudnya itu masuk ke langkah selanjutnya ya mencari visualisasi yang lebih bagus gitu. Entah mungkin warnanya ada yang dibedakan di beberapa kelompok, nanti ada contohnya juga, atau ditambahkan icon dan lain-lain. Nah, setelah semuanya sudah jadi, ada judul, ada pengantar, ada yang lain, harusnya kita bisa layout gitu. Jadi layout ini penting untuk bisa kita melihat bagaimana komposisi mana yang harus lebih besar, mana yang harus lebih kecil, mana insight yang harusnya ditunjukkan lebih dalam ke penonton atau audiens, mana yang sebenarnya itu jadi data sekunder gitu. Nah itu yang masuknya di layout tadi. Nah ini ada contoh, mungkin nanti akan udah masuk ke contoh ya, dan kira ada beberapa pertanyaan lebih enak ditanyain aja untuk dijelaskan. Ini contoh yang saya buat di report East Venture Digital Index. Jadi kita ini mengukur 34 provinsi bagaimana competitiveness, digital competitiveness mereka di ranah nasional ya. Jadi mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk di segi digital. Kita menggunakan 9 pilar, ini ada 9 pilar di 3 sub-index. 9 pilar ini terdiri dari beberapa indikator yang totalnya sekitar 50 indikator. Jadi kita menganalisis dari 50 indikator di setiap provinsi untuk melihat mana yang paling bagus secara digital. Nah, hasilnya ini kita ada human resource, ada penggunaan IT, pengeluaran IT, ada dari sektor ekonomi, produktivitas, tenaga kerjaan, ada infrastruktur, ada keuangan, dan bagaimana regulasi pemerintah. Nah, ini kita gunakan visualisasinya ya ingin memperlihatkan mana yang lebih bagus dari pilar-pilar tersebut. Ini juga kelihatan kan infrastrukturnya yang lebih oke, tapi human resource-nya jelek. Ada penggunaan IT-nya bagus, tapi ternyata produktivitasnya kurang. Ini bisa banyak banget insight yang ada di sini. Terus kita juga kelompokkan bagaimana wilayah-wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku, Sulawesi,
itu bagaimana mereka di setiap pilarnya. Jadi untuk secara umum Jabodetabek memimpin dengan DKI yang paling tinggi. Juga untuk human resource DKI paling tinggi, sedangkan yang lain ada di bawah. Ini jarak yang besar ini juga memperlihatkan bagaimana gap yang tinggi ya. Jadi ketimpangannya masih besar gitu, standar deviasinya masih tinggi. Juga ini dari penggunaan IT dan lain-lain. Nah, satu desain atau satu tampilan ini bisa menghasilkan banyak insight yang kalau dijelaskan itu akan banyak banget. Nah, karena ini bentuknya di report ya, jadi kita masukkan satu desain dan penjelasannya ada di sekitar 3 atau 4 paragraf. Jadi ini bisa mempersingkat dari banyaknya yang mau disampaikan dalam jadi satu grafik yang semua orang bisa eksplorasi lebih banyak di sini. Lalu, nah ini yang selanjutnya, sebenarnya ini scatter biasa gitu. Scatter kan di Excel dimanapun juga bisa, tapi jika kita kelompokkan dengan per wilayah gitu, ada Jabodetabek dan lain-lain, itu bisa kelihatan mana yang ada di bawah garis, mana yang di atas garis, mana yang ada di kuadran kiri dan kuadran kanan dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya secara statistik hanya makin besar akan makin bagus. Secara visual, oh iya dia korelasinya cukup tinggi gitu, dan secara chart juga memperlihatkan bahwa dia miringnya ke atas dengan hampir 45 derajat. Nah, dari sini ini sebenarnya di awal bikinnya di Excel gitu, tapi setelah itu dibuat ke Illustrator dan dilihat banyak dibedakan menjadi beberapa kelompok. Lalu kita masukkan beberapa highlight yang paling atas. Jadi kan kalau secara ini nggak mungkin masukkan semua kota di satu grafik kan, akan banyak banget. Ada ini versi kota ya, ada 150-an kota yang kita teliti waktu itu, nggak mungkin semuanya. Jadi akhirnya kita masukkan yang paling besar aja. Kota Bandung, Surabaya, Makassar, Medan. Ada di kuadran atas. Nah, hal-hal seperti ini bisa kalian eksplorasi dan dijadikan sebuah ide untuk mempresentasikan satu hasil visualisasi gitu. Kan di setiap analisis mungkin ada unreg, analisis regresi, atau mungkin nanti time series atau data kategorik, atau mungkin di semester 3 nanti ada semester berapa ya? Ada analisis yang eksplorasi data juga AED atau yang lain, ada tugas atau mungkin bagaimana kalian presentasikan hasil dari data yang kalian analisis. Akan lebih bagus jika kalian bisa ya di touch up dulu gitu, jangan sampai hanya keluaran output dari SPSS, Minitab atau R atau Excel aja. Tapi kalian kalau masih ada waktu gitu ya, bisa dieksplorasi. Oh, kalian bisa kelompokkan dengan berdasarkan apa, bisa ditambahkan insight-insight lain, atau ada beberapa hal yang ditambahkan di visualisasi kalian. Oh ya, catatan ini tadi bukan dari Excel, sebenarnya ini awalnya dari Minitab gitu. Kalian korelasi dan juga plotting di Minitab. Baru setelah itu dari Minitab bisa di copy ke Illustrator. Jadi Illustrator ini cukup powerful sebenarnya untuk bisa mengkonversi gambar-gambar dari software lain. Jadi dia udah di grup per wilayahnya, udah di grup ada line dan legend-nya ini udah satu grup, kita tinggal ganti font-nya, warnanya disesuaikan, dan juga ada layout kayak judul dan axis lainnya. Nah, ini juga masih dalam satu report yang sama, bagaimana memperlihatkan ketimpangan di masing-masing pulau. Jadi yang paling besar itu semakin timpang, dan kita bisa menambahkan mana yang tertinggi, mana yang terendah. Ini sebenarnya mirip box plot ya kalau di standar statistik, tapi kalau box plot kan ada garisnya. Kita bisa ganti
diubah sedikit dan menjadikan sebuah visualisasi yang lebih powerful gitu. Jadi ini bisa memperlihatkan mana median, mana yang paling terbaik dan terburuk, dan bagaimana jarak antara yang terbaik dan terburuk di sebuah pulau. Nah, selanjutnya juga ini untuk icon tadi. Ini juga baru tahun ini di risetnya dikeluarkan bagaimana konsumsi listrik dan pengganti alternatif. Nah, ini icon bendera ini untuk pengganti data konsumsi listrik, bahwa konsumsi listrik kita itu tertinggal di ASEAN, dan bagaimana tertinggalnya. Di sini ada negara-negara ASEAN kita tuh ada di sini dan yang lain-lain masih di atas. Ini dari sebenarnya kan bisa pakai bar chart atau tadi pie chart dan lain-lain, tapi icon ini untuk bisa menunjukkan bahwa Brunei ini bisa digantikan dengan bendera Brunei, Singapura bisa digantikan dengan bendera Singapura. Secara visual jadinya lebih menarik. Ditambah ilustrasi-ilustrasi yang menunjang untuk listrik ini. Oke. Ini juga ada yang pakai bar chart, tetap pakai ilustrasi untuk menunjukkan KWH dan lain-lain. Ini setidaknya penonton itu nangkep bahwa ini lagi berbicara soal listrik dan ada ilustrasi dan soal listrik gitu. Jangan sampai ilustrasinya ada tapi salah. Mengambil ilustrasi juga jadinya salah juga untuk pengambilan kesimpulannya. Nah, ini untuk yang icon juga digunakan. Ini riset dari Katadata dengan LPM UI untuk Tokopedia. 5 alasan berjualan online. Nah, ini sebenarnya ini datanya ya persentase biasa, dengan bisa juga pakai tadi bar chart atau yang lain. Tapi biar bisa lebih bercerita menggunakan icon untuk penggantinya. Jadi biar nggak terlalu monoton aja data-datanya. Dan ada ilustrasi yang menunjukkan mengenai data tersebut. Lalu ini juga contoh untuk line chart. Karena ini mengenai pandemi, bisa digunakan ilustrasi-ilustrasi yang soal pandemi dan bagaimana turunnya ekonomi itu digambarkan dengan ilustrasi yang ada virus dan juga ada panah ke bawah. Nah, ini kalian tadi kritikal dan kreatifnya itu yang harus dipacu untuk. Saya dasar dari chartnya hanya yang ini, tapi penunjang-penunjang lainnya itu yang bisa menggugah audiens untuk bisa lebih menangkap hasil yang kalian paparkan. Nah, kalau ini dijadikan infografik juga bisa, hampir sama, jadi tetap dari data dulu, ada pilihan chartnya, juga kita bisa gabungkan dengan icon atau ilustrasi-ilustrasi yang menunjang data tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang disampaikan. Masih ada waktu nggak ya? Masih, Kak. Ini mungkin saya coba contohkan yang ini ya, ada kemarin ada beberapa pertanyaan dari audiens yang di link pendaftaran ya. Dia bagaimana ide mengenai survei dan bagaimana survei ditampilkan ya. Mungkin saya akan sharing juga di teman-teman ini, banyak kan di angkatan berapa ya? Kalau mungkin nanti di semester 7 itu ada analisis perancangan survei. Itu ada tugas, kalau dulu sih tugasnya karena bisa offline ya, jadi face to face survei, dan kita dari awal, dari mulai penyusunan kuesioner, penyusunan metodologi, kuesioner, analisis data, sampai bagaimana ditampilkan dan dipresentasikan. Sebentar, mungkin saya coba share. Nah, ini udah. Nah, ini waktu itu di 2016 ya. Di 2016 statistik 50, saya angkatan 50 ya. Mungkin di sini udah ada tadi 56 ya, udah jauh juga. Di 2016 itu kita mendesain survei untuk menilai
kinerja pelayanan publik di Kota Bogor terhadap masyarakat gitu. Jadi judulnya penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Nah, hasil ini tuh dipresentasikan di Pemkot ke Bima Arya waktu itu. Jadi bagaimana teman-teman statistik ini bisa kalau menurut saya ya, sangat bisa mendesain sebuah kuesioner dari awal sampai nanti bisa dihasilkan dan diterima oleh publik. Nah, ini sebenarnya dibuat seperti buklet yang tadi ditampilkan di presentasi. Jadi bagaimana metode surveinya, jumlah sampelnya berapa, taraf nyata, dan selainnya. Ini secara statistik pasti teman-teman udah ngerti. Nah, cuman yang saya ingin sampaikan, jika memang kalian ini sudah dapat materi ini ya, gitu. Jadi yang saya inginkan sebenarnya saat nanti kalian mendesain sebuah survei, penelitian, atau apapun itu, atau analisis dan konsep lainnya, sebisa mungkin kalian bisa sudah membayangkan bagaimana ini akan divisualisasikan. Apakah pertanyaan ini layak untuk hasilnya untuk divisualisasikan atau enggak gitu. Karena pengalaman survei itu walaupun udah profesional ya, biasanya tuh banyak kuesioner atau pertanyaan yang kan pertanyaannya banyak. Nggak semua pertanyaan itu bisa ditampilkan secara desain, secara eksplorasi gitu. Jadi kayak beberapa pertanyaan itu jadinya terbuang sia-sia dan tidak jadi dianalisis lebih lanjut. Nah, untuk menghindari itu, pada saat penyusunan kuesioner sebisa mungkin sudah ada bayangan atau kira-kira ini akan kemana ditampilkannya. Gitu. Nah, ini untuk ya ada skema pemilihan sampel. Nanti kan kalian juga akan belajar ini di teknik sampling itu, metode penarikan contoh dan lain-lain. Nah, itu untuk demografi responden. Untuk jenis kelamin kita gunakan icon laki-laki perempuan. Untuk pendidikan kita gunakan bar chart. Usia kita gunakan pie chart dengan ada legend. Nah, yang penting ini sebenarnya biasanya saya selalu menggunakan adanya summary ini. Ini digunakan untuk bagaimana si audiens atau pembaca itu bisa mengerti keseluruhan dari semua chart ini. Walaupun tidak kita jelaskan satu persatu, tapi setidaknya mereka udah tahu hasil umum yang akan kita sampaikan di halaman ini tuh apa gitu. Ini sangat membantu pembaca juga. Lalu bagaimana memperlihatkan per sektornya, ada air ini ya sumber pemakaian, konsumsi dan lain-lain, menggunakan icon PDAM icon, sumur juga icon, dan ada juga yang pakai chart. Biasanya icon ini digunakan ya tadi untuk yang kalau pakai chart terlalu garing, jadi biasanya pakai icon untuk mengganti tampilannya. Untuk saran itu kan biasanya open question ya. Open question kita coding beberapa saran terbaik, ya sudah digunakan icon air gitu. Ini untuk pemadaman listrik dan penerangan juga menggunakan ini. Nah, ini biasanya ada satu konklusi khusus gitu. Biasanya ini ditambahkan, ternyata 75% pemadaman itu tanpa pemberitahuan. Biasanya ini dikasih yang lebih gede untuk bisa memperlihatkan kesimpulan utama yang akan kita sampaikan. Lalu juga taman kota dan stylenya sebenarnya masih sama. Masih sama seperti ini. Untuk selanjutnya juga. Jadi stylenya sama, di judul itu ada di sini, terus di sini. Summary adanya di kanan, tetap di kanan semuanya. Untuk judul ada garis, untuk subjudul ada garis, semuanya akan ada garis. Warna juga nggak terlalu banyak berubah. Kita menggunakan hanya 3 atau 4 warna, biru, merah, dan biasanya untuk yang pie chart yang lebih banyak menggunakan kuning dan lain-lain. Ini juga bisa menggunakan icon, motor, ojek online, dan lain-lain. Nah, catatannya, yang seperti ini tuh bisa kita adopsi di setiap survei yang digunakan oleh mungkin GSB atau nanti pas perancangan survei, saat dipublikasikan ke penonton, ke audiens, ke publik, itu mereka lebih enak aja bacanya gitu dibanding menggunakan cat-cat biasa gitu. Dan ini juga di font, kan fontnya nggak terlalu banyak.
berubah dan masih formal-formal aja gitu. Nah, mungkin untuk terakhir masih ada menit ya. Ini beberapa website yang tadi disebut untuk warna itu menggunakan di Adobe Color. Ini ada Trends, biasanya di sini udah ada skema-skema yang ditawarkan oleh Adobe. Bisa di sini nanti ada per skemanya, ada kombinasi warna yang bagus dan cocok, dan ada contoh warnanya. Ini tinggal dibuka, ya udah ada hex copy aja langsung. Ini udah oke banget lah untuk menggunakan skema warna yang digunakan pada presentasi atau poster atau yang lainnya. Lalu untuk ilustrasi adanya di Freepik. Freepik ini juga free untuk beberapa, kecuali yang memang premium. Yang bagus-bagus juga masih bisa gratis. Gitu. Terus ini untuk icon. Icon ini ada banyak icon yang tinggal kasih keywordnya apa, nanti bisa digunakan. Itu icon yang tadi digunakan di presentasi-presentasi atau hasil-hasil example tadi itu dari sini semua. Nah, untuk Google Font juga. Nah, ini yang tadi saya buat, saya bilang banyak ornamen tuh, misalnya kayak gini nih. Ini nggak terlalu bagus untuk teks yang banyak gitu, untuk yang formal. Tapi kecuali untuk happy birthday mungkin ini masih oke. Jadi kalian harus bisa menggunakan fontnya ini pada tempatnya gitu. Oke. Mungkin paparannya segitu dulu, udah buka. Mungkin teman-teman nanti atau dari moderator ada pertanyaan, mungkin dari hal teknis pun juga bisa aja dulu ditanya, nanti kalau bisa saya jawab, atau kalau enggak nanti di refer ke link atau yang lainnya. Mungkin dikembalikan ke moderator. Terima. Baik Kak, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Mungkin nanti teman-teman bisa bertanya dengan mengangkat tangan ataupun bisa menuliskan di kolom komentar, di kolom chat. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dari kemarin. Mungkin akan saya bacakan beberapa, yaitu platform apa yang kira-kira mudah untuk pemula, kemudian hal apa yang harus dilakukan pertama kali untuk belajar desain. Mungkin itu dulu Kak. Oke. Platform itu sebenarnya tadi yang saya jelaskan mungkin lebih ke intermediate ya, ke pemula ke atas. Tapi untuk pemula sebenarnya nggak apa-apa coba-coba dulu, karena banyak banget tutorial mengenai software tersebut. Tapi biasanya kalau metode saya sih untuk belajar, kita cari tahu dulu mau ngapain gitu. Misalkan cara mengubah warna di Illustrator gitu. Jadi kita bukan mempelajari semua tools-nya satu-satu gitu. Semua fiturnya nggak usah kita pelajari satu-satu, karena itu akan take time dan nggak semua fiturnya kita akan gunakan reguler ya. Jadi misalkan bagaimana mengatur transparansi. Kalian tinggal ketik aja mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di Google, itu akan ada tutorialnya. Baru perlahan kalian bisa menggunakan software tersebut. Gitu. Jadi karena yang sering misalkan transparansi, warna, mengubah ukuran, itu kan hampir setiap kali digunakan ya. Jadi saat kalian sudah mendapatkan satu kali, oh nanti selanjutnya udah tahu. Nah untuk yang pemula banget sih yang free biasanya ada menggunakan Canva ya, kalau yang biasanya saya tahu. Canva atau Infogram atau yang lain, tapi itu biasanya limited sih fiturnya. Biasanya untuk cepet-cepetan aja kayak poster cepat biasanya masukkan ke situ. Tapi untuk presentasi atau yang lebih formal sebenarnya agak kurang powerful sih si softwarenya. Tapi untuk belajar, untuk mencari inspirasi gimana banyak yang terjadi di dunia desain gitu. Ini contohnya contoh penggunaan warna dan icon dan lain-lain. Bisa dulu menggunakan Canva. Mungkin gitu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Kembali kami ingatkan bisa angkat tangan, ada fitur angkat tangan di pojok kanan. Kemudian juga kalian bisa menuliskan pertanyaan langsung di kolom chat. Apakah ada yang
ditanyakan. Kemudian mungkin saya juga akan melanjutkan pertanyaannya kemarin. Dari saya sendiri, Kak, tips buat infografis itu gimana, Kak? Buat misal anak statistika itu mau ikut lomba gitu, infografis. Mungkin ada tips tersendiri dari Kakak gitu, Kak. Terima kasih. Ya, untuk misalnya lomba, terus juga khususnya mungkin infografik atau ini, sebenarnya kita harus mengukur dulu kekuatan kita gitu. Kalau saya bilangnya ya kekuatan di statistik itu sebenarnya bagaimana kalian bisa meng-create story, analisis data, dan bisa mengumpulkan data, menganalisis sampai membuat story yang kuat gitu. Nah, sebenarnya yang biasanya jadi patokan utama di perlombaan itu ya hasil story-nya itu. Jadi harus diperkuat itunya dulu. Nah, untuk tadi desainnya itu bisa kalian mungkin tipsnya ya ATM itu lah, amati, tiru, modifikasi itu harus. Ya saya juga masih sering pakai metode itu. Jadi di internet itu banyak banget inspirasi, contoh-contoh infografik, terus contoh-contoh poster. Kalian ambil aja sedikit-sedikit gitu. Jadi misalnya judulnya kalian ngambil dari infografik ini, tata letaknya, terus kalian ubah sedikit. Terus disesuaikan dengan story kalian. Terus chart-chart juga banyak banget inspirasi. Kalian tulis aja pie chart inspiration tuh banyak banget bagaimana orang-orang menggunakan pie chart itu menggunakan ya data-data yang bisa di pie chart dengan metode atau tampilan yang berbeda dan wah kok bisa kayak gini ya. Banyak saya juga masih sering mencari dan menemukan oh ternyata data scatter itu bisa lebih kuat dengan sentuhannya seperti ini dan lain-lain. Jadi kalau bisa sih banyak-banyak mencari aja gitu. Dan ya di website-website luar itu banyak yang free dan kalian bisa contoh. Ada juga yang stylenya itu isometrik di 3D gitu. Itu juga ada dan ada juga di Freepik kayak tadi Freepik itu ada juga yang isometrik kalian bisa pakai kalau misalkan mau tampilannya lebih beda gitu. Tapi yang pasti karena kita anak statistik ya, bukan anak desainer, yang harus kuat dari kita adalah story-nya sih. Tetap eksplorasinya yang harus bagus dulu gitu. Baru nanti dikasih sentuhan desain yang biar lebih oke lagi. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Selain yang dari kemarin sudah mengisi pertanyaan di form pendaftaran, mungkin kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saya juga akan membacakan dari pertanyaan yang kemarin sudah masuk, yaitu apakah ada desain yang khusus atau lebih cocok untuk bentuk data tertentu? Seperti apa itu? Oh, ya. Terima kasih. Itu sebenarnya tadi yang saya masukkan di would you like to show. Jadi ada yang setiap data itu memang punya apa namanya grafik atau tampilan yang template-nya itu sebenarnya ke sana gitu. Jadi kayak untuk melihat korelasi ya biasa pakai scatter kan. Atau bisa juga sebenarnya bar chart tapi yang ada dua, bar chart negatif dan positif itu juga bisa melihat korelasi sebenarnya, bisa menunjukkan bahwa adanya korelasi atau enggak dari data-data yang kita tampilkan. Nah, sebenarnya data itu visualisasi itu sebenarnya di situ-situ aja sih dasarnya ya. Dasarnya itu masih di situ-situ aja yang kita biasa pelajari di kuliah. Tapi bagaimana yang dari data-data yang biasa itu tuh digunakan, misalkan kayak bar chart itu, misalkan bar chart mengenai jumlah penumpang misalkan. Kita bisa gunakan batangnya itu menggunakan icon orang gitu. Jadi orangnya ada 10 berarti ada 100% gitu. Jadi kalau di bar chartnya 85% berarti 8,5 icon orang. Nah, itu kan dasarnya tetap bar chart gitu. Dasarnya tetap bagaimana kita bisa melihat apakah ada pola dari bar chart atau dari data-data yang kita analisis. Tapi setelah itu kreativitaslah yang berperan bagaimana, oh ini bisa diganti dengan tadi jumlah penumpang jadi orang, atau misalkan panjang jalan. Oh, mungkin kalau dilihat ada pernah saya melihat
kayak vaksin gitu, bagaimana vaksin COVID itu sudah sampai tahap mana, itu dia gunakan ilustrasinya mengenai oleh jarum suntik gitu. Jadi jarum suntik yang sudah panjang berarti vaksinnya sudah tahap uji klinis ketiga gitu. Kalau jarum suntiknya masih pendek, itu tahap uji klinis kedua. Nah, penggunaan jarum suntik itu sebenarnya adalah hasil dari kreativitas desain atau kreativitas yang buat dari hasil bar chart yang dihasilkan oleh si analis atau statistiknya gitu. Tetap bar chart-nya duluan baru jadi jarum suntik. Nah, itu banyak banget, ada bar chart, ada tree map, ada Sankey, kalau misalkan teman-teman tahu ada diagram alur. Jadi before after tuh bisa kita lihat pakai diagram Sankey namanya. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya masih dasar-dasar aja sih. Tapi setelah dari dasar itu dieksplorasi, diganti warnanya, ditambah icon, baru jadi nggak biasa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hal khusus kalau ini harus ke sini, ini nggak. Yang namanya desain itu sebenarnya fleksibel. Yang namanya desain itu cair gitu. Dan itu juga balik lagi ke selera kan. Makanya ya dari hal-hal dasar itu bisa jadi sebuah hal liar oleh desainer gitu. Makanya kalau kita punya skill desain atau setidaknya kita ngerti mana desain yang bagus, mana yang enggak, itu bisa membantu kita dalam interpretasikan data sih kalau saya bilang. Gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Ini suara saya hilang atau moderator ya? Halo? Halo Kak, Ya, halo. suara saya masuk tidak Kak? Masuk. Oh ya, maaf tadi ada kendala. Pertanyaan selanjutnya, tadi bagaimana tips untuk memenuhi skill dalam dunia kerja selagi kuliah dengan output skill terpenuhi dan juga nilai kuliah yang memuaskan? Terima kasih Kak. Sebenarnya untuk skill ini kan nggak wajib ya. Jadi ini sebenarnya tambahan aja kalau misalkan memang minat di desain atau mungkin ya seru gitu. Maksudnya tuh punya passion atau punya minat lah untuk mempelajari, itu sebenarnya nggak susah. Jadi dalam arti kalian tinggal cari kegiatan atau kalau saya dulu UKM-nya kan di orang kampus ya, dan di situ jadi layouter yang isinya ya mendesain sebuah produk media gitu. Nah, dari situ ya banyak hal yang dipelajari dan disandingkan dengan statistik, baru jadinya nggak terasa bahwa kita mempelajari itu ya berkaitan dengan kuliah juga. Gitu. Ya nilai tetap terjaga, tapi passion tetap bisa dikejar gitu. Nah, tipsnya sebenarnya balik lagi kalian temukan dulu passionnya, karena passion atau minat itu jadinya kalian nggak terbebani gitu. Jangan sampai kalian nggak punya minat desain tapi melihat orang-orang bisa desain kalian pelajari mati-matian. Kalau emang udah nggak minat dari awal ya agak susah untuk sinkronnya gitu. Karena kalau udah minat dan juga udah passion, karena passion kan di statistik itu nggak cuma desain ya, maksudnya banyak hal lah yang bisa soft skill yang kalian bisa gali pada saat kuliah statistik. Bahkan saya bilang sih statistik itu ilmu yang bisa masuk kemana aja. Jadi kalau kalian punya passion lain, misalnya passion bisnis atau passion lain, kalian bisa gunakan ilmu statistik itu di passion tersebut. Atau dibalik gitu, passion tersebut digunakan di dunia statistik. Nah, saat udah bisa match tuh, sinkronkan dua itu, saya yakin kuliah dan
passion atau soft skill-nya juga akan berjalan berdampingan. Gitu. Jadi jangan kayak passion-nya misalkan coding terus bisa bikin web gitu atau enggak desain web atau bikin web, kalian di statistik ya tetap bisa masuk gitu. Karena kan statistik juga tetap menggunakan algoritma dan lain-lain. Kecuali memang passion-nya yang terlalu jauh. Nah, kalau itu kalian harus bisa membagi waktu aja sih dan membagi konsentrasi dan membagi pikiran mana yang prioritas mana yang enggak gitu. Tapi kalau saya saran karena kalian udah masuk statistik dan juga ya mungkin kalau tersesat juga tersesat di jalan yang benar kan. Itu kalian bisa cari passion yang lebih cocok ke statistik sih, karena di dunia kerja nanti akan terpakai itu sebenarnya ya tadi benar soft skill dan passionnya, karena untuk technical dan tools dan skill statistik itu semua orang tuh masih punya gitu. Bahkan kalian sama teman angkatan aja kan sama-sama teori statistiknya A, ya secara statistik skill kalian kan sama lah istilahnya gitu. Tapi bagaimana kalian bisa present, bagaimana kalian bisa tambah public speaking atau tambah skill-skill lain, itu yang membedakan di dunia kerja nanti gitu. Jadi kalian udah jago statistik bisa ngomong di publik gitu. Kalian udah jago statistik bisa desain misalkan gitu. Atau kalian udah jago statistik bisa juga misalkan ngoding yang lebih bikin apps gitu. Nah, itu skill-skill tambahan itu yang nantinya akan berguna di dunia kerja. Walaupun tidak berguna, dalam arti tidak berguna di job desk kalian, misalkan sebagai data analis, ya sebenarnya buat job desk, gak ada job desk design gitu, tapi soft skill itu tuh berguna saat nanti kalian menganalisis data sih, karena data itu kan dinamis ya. Data itu nggak saklek setiap orang rata-ratanya. Misalkan ada 2 orang menganalisis data yang sama. Secara statistik, kalau diuji pakai regresi yang sama, hasilnya sama. Diuji pakai, ya, maksudnya bukan diuji, dilihat average-nya sama. Tapi setiap orang tuh bisa beda mengartikan average yang sama-sama 7 itu artinya sedang, atau artinya tinggi, atau mungkin cukup gitu. Nah, itu harus didukung soft skill. Nah, soft skill bisa banyak. Entah kalian dalam visualisasikannya, atau kalian dalam menceritakan lewat speaking, atau ke audiens. Nah, itu yang berbeda. Jadi kalau tools sih sebenarnya di googling aja kan, cara analisis regresi di R tuh udah pasti banyak lah tutorial. Hasilnya juga pasti sama, tapi bagaimana interpretasi, bagaimana mencari insight, itu yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada yang bertanya, Kak, dari Elvin Dia, statistika 56. Izin bertanya, Kak, untuk desain elemen yang diambil dari internet, apakah masih perlu menuliskan lisensinya meskipun free? Terima kasih sebelumnya. Oke. Lisensi ini sebenarnya banyak tingkatannya gitu. Biasanya lisensi itu digunakan dan wajib diberikan atau kita wajib mencantumkan itu saat hasil dari kita tuh dikomersialkan. Jadi misalkan kalau kayak tadi saya menggunakan desain-desain elemen dari luar untuk pemaparan sendiri dan tidak diperjualbelikan, sebenarnya enggak akan dituntut gitu. Tapi kalau nanti desain itu digunakan secara komersil, digunakan untuk publikasi massal, kita harus mencantumkan sumbernya. Biasanya sumbernya beda-beda. Ada yang hanya mencantumkan sumber, misalkan tadi flat icon, atau harus mencantumkan sumber yang lebih spesifik, flat icon by siapa. Nah, itu harus dibaca lisensi resminya sih. Tapi biasanya balik lagi itu digunakan untuk corporate yang kebutuhannya komersial gitu. Jadi kalau ada satu corporate yang menggunakan desain yang free dan digunakan untuk publikasi mereka yang dipasang di billboard atau dipasang di koran, di iklan yang komersil, itu wajib. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari atau mungkin di sosmed yang masih apalagi educational ya, atas nama IPB misalkan gitu, dan tidak komersil, biasanya tidak harus sih. Tapi kalaupun mau, silahkan dicantumkan aja sumbernya, ilustrasi oleh Kritik.
terilusasi oleh icon oleh flat icon. Itu lebih bagus, lebih baik. Tapi memang tidak wajib kalau secara status bukan komersial. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi terakhir dari Fahmi dari Stasika 54. Izin bertanya, bagaimana tips dan cara menentukan warna yang pas pada suatu desain? Kadang kita sudah merasa bahwa warna tersebut sudah tepat, namun ternyata menurut orang lain tidak sesuai. Terima kasih, Kak. Ya, ini. Balik lagi, desain itu ke selera ya. Jadi kalau yang tadi saya langsung jam tuh bawahnya nih, kayak kita menurut kita tepat tapi menurut orang lain nggak sesuai. Desain itu nggak bisa membahagiakan semua pihak gitu. Pasti yang kita bagus, yang kita bilang bagus, ya pasti ada yang bilang jelek juga gitu. Mungkin kalau kita survei ada 100, 70% bagus, 30% pasti ada yang jelek. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya kalau saya melihat ke tadi diinspirasi atau di website-website yang sudah menggunakan itu menjadi sebuah skema yang di-vote oleh orang. Contohnya kayak yang tadi di Adobe itu kan warnanya itu disubmit oleh user, terus di-vote oleh banyak orang apakah bagus atau jelek. Nah, yang menurut orang lain bagus itu adanya di atas gitu dan masuk ke list trends atau list populer atau yang paling most like gitulah. Nah, itu setidaknya kita sudah menjaga atau jadi kita nggak usah insecure dengan ini nggak akan dipilih orang nih. Setidaknya kalau ngambil inspirasi dari situ, orang sudah memilih dulu gitu. Dan karena kalau kita milih sendiri boleh, tapi jangan sampai kalau kita awal-awal sih ya so ide boleh, cuman lebih baik tuh mencari dulu inspirasi dari luar karena kita pelajari dulu bagaimana habit setiap orang. Bahkan untuk font, untuk colors itu setiap tahun itu beda trennya. Waktu dulu tren-tren pastel itu rame gitu. Terus pernah monokrom yang agak-agak redup gitu. Kalau sekarang mungkin lebih powerful lagi, lebih colorful lagi. Jadi untuk melihat trends itu ya kita harus lebih banyak melihat hasil-hasil dari orang lain bahwa ternyata ini lebih oke kok dari orang lain. Ini lebih sekarang tuh orang-orang banyak kesini dan ternyata orang-orang banyak yang suka karena generasi kan berubah ya. Dulu boomer gitu, terus milenial, terus sekarang Gen Z. Itu tuh pasti punya preferensi yang berbeda. Nah, kita menyesuaikannya itu ya dengan harus bisa update ke style-style yang sering orang update di internet gitu. Dan balik lagi sih kalau yang tadi menurut orang jelek, kalau kita pede dan udah ada inspirasi dari luar sih lanjut aja menurut saya, nggak usah takut di komen kayak ini jelek ya. Udah beda selera aja gitu. Yang penting dari 10 audiens 6 atau 7-nya bilang bagus tuh udah oke lah gitu. Kita nggak mungkin kayak 10-10-nya ya bagus gitu. Ya mungkin bisa tapi agak banyak ada beberapa 1-2 orang yang outlier atau yang pencilan yang mungkin bilangnya ini jelek. Jadi pede aja sih, asal jangan over pede, cuman jangan juga insecure yang kayak ini kayak jelek terus ganti lagi, ini kayak jelek ganti lagi. Itu akan takes time. Lebih baik cari, mungkin kita coba 2 atau 3 skema. Dari 3 itu kita pilih sendiri mana yang bagus. Setelah kita yakin bagus, udah lanjut aja. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang menyudahi sesi tanya jawab. Kali ini saya bakal bacakan review atau kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. Yaitu pertama bahwa desain itu dapat mengubah suatu bisnis atau efeknya bisa besar dengan sentuhan desain. Kemudian desain juga tidak mengubah konsep secara jauh tapi lebih mempoles saja. Kemudian desain akan memudahkan researcher atau analis. Kemudian beberapa tips yang tadi diberikan oleh Kak Nasmi, yaitu jangan terlalu tajam dalam penggunaan warna, kemudian hindari font terlalu banyak, kemudian
satu font saja dengan varian bold, dengan bold, medium, dan juga reguler itu sudah cukup. Kemudian dari pertanyaan tadi, saya akan bacakan beberapa mungkin hal-hal penting. Yang pertama, untuk pertanyaan platform apa yang kira-kira mudah untuk pemula dan hal apa yang harus dilakukan pertama kali untuk belajar desain. Yang pertama tadi kan jawabannya cari tahu dulu, kemudian kita belajar itu tidak mempelajari banyak fitur, tapi dengan mencoba-coba misalkan seperti bagaimana cara membuat gradasi, kemudian bagaimana cara membuat transparan dan lain sebagainya. Kemudian dari Kak Nazmi juga memberikan tips juga tadi dalam kita belajar masih juga menggunakan ATM atau analisis, tiru, dan modifikasi. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Noval dan Kak Nazmi Tamara atas pemaparan materinya. Wah, gimana nih teman-teman? Menarik sekali ya materinya. Oh iya teman-teman, sebentar lagi link presensinya akan dikirim melalui room chat. Wah, baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum itu kita mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu teman-teman. Untuk para peserta, untuk dipersilakan membuka kameranya masing-masing karena kita akan melakukan foto bersama. Ya, ini juga ada link presensinya, teman-teman bisa di copy terlebih dahulu, lalu diisi nantinya setelah foto. Bagi yang belum membuka kameranya, ditunggu sampai 14:35 ya.
Baiklah teman-teman, aba-aba dari saya. Berhubung di sini ada 2 slides, jadi kita akan mengambil 2 kali take foto ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Ya, baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Nasmi Tamara atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kami, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam webinar kelas desain hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Nasmi dapat kita terapkan nantinya. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kepada para peserta boleh untuk dipersilakan meninggalkan room Zoom-nya. Assalamualaikum guys. Ini udah semua kan ya? Oh, astagfirullah, iya bener.